anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah, kita sebelum memasuki ibadah lebih lanjut, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya? Oke, siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila hari ini ya Tuhan, kami Kau berikan kesempatan, Kau berikan hari yang sangat indah untuk beribadah bersama-sama. Dan Engkau sendiri ya Tuhan, kiranya yang memberkati kami masing-masing, yang ada di rumah juga Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak sekolah minggu ini. Juga ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang menyertai guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang daripada Engkau saja Tuhan yang boleh tertanam, dan yang bukan daripada-Mu boleh Kau lalukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita pagi hari ini sudah diberi Tuhan kesempatan untuk bangun pagi, punya kesegaran, kita masih bisa mendengar, bisa melihat segala ciptaan Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan suara burung pipit, kita masih bisa mendengarkan suara air, kita masih bisa melihat bunga-bunga. Salah satunya kita juga bisa melihat bunga bakung. Nah, yuk anak-anak sekolah minggu, kita akan pujikan lagu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita juga sudah mendapatkan berkat dari Tuhan dengan kesehatan yang kita punya. Kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa merasakan segala ciptaan Tuhan. Tapi ingat, kita juga mendapatkan tugas dari Tuhan, yaitu menyaksikan akan cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita untuk beribadah. Tuhan sudah membawa kita di dalam sebagai anak-anaknya. Nah, tugas kita menyaksikan akan cinta kasih Tuhan kepada siapapun dan dimanapun. Yuk, kita akan nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sekarang kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, di mana minggu-minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang Barnabas dan Paulus, bukan? Ya, mereka dimanapun mereka berada, mereka menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan mereka tidak takut akan apapun, karena kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Nah, sekarang kita akan masuk akan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Firman-Mu, ya dan amin. Yuk kita pujikan.
dalam bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga ingat ya, harus sepanjang hidup kalian mengasihi dan menyaksikan akan Tuhan Yesus. Silakan Bu Susi, firman Tuhannya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima firman Tuhan ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk memuji Engkau, dan kini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sertai kami, supaya kami dapat berkonsentrasi Tuhan, sehingga dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, untuk firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28 ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28. Di sana tertulis kembali ke Antiokhia. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya, untuk mengingat-ingat yang minggu lalu yang dibawakan oleh Bu Lisa, Bu Emma, itu cerita tentang apa? Ada yang ingat nggak? Karena itu ceritanya berlanjut ya. Cerita perjalanannya siapa gitu. Ada yang masih ingat? Iya. Paulus dan Barnabas. Iya betul. Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan dalam rangka memberitakan Injil. Ya. Nah, pada pagi hari ini itu adalah cerita tentang Barnabas dan Paulus untuk yang terakhir kalinya, yaitu kembali ke Antiokhia. Nah anak-anak, Ibu mau bertanya nih ya, pernah enggak kalian itu merasa rindu untuk pulang ke rumah? Misalnya seperti ini, kalau liburan, misalnya liburan 1 minggu gitu ya, kalian kan biasanya pergi ke rumah nenek, kakek, atau ke rumah opa, oma yang mungkin di luar kota. Di sana kalian menginap 1 minggu, bahkan lebih. Nah, setelah 1 minggu berlalu, kalian tentu merasa kangen kan dengan rumah, ingin pulang ya. Bagaimana itu rasa
enak ya pulang ke rumah, bisa melihat kamarku yang kutinggalkan, ya bisa menikmati makanan yang biasa disajikan oleh mama gitu ya. Ada rasa kangen nggak ya dengan rumah? Tentunya iya dong ya, kan sudah 1 minggu ditinggal. Atau mungkin kalian pernah nggak camping, tahu nggak camping? Itu yang pakai tenda-tenda, gitu ya. Berkemah. Nah, pernah nggak berkemah? Itu menginap 1 atau 2 hari bersama teman-teman. Nah, setelah nginap 1 atau 2 hari, kalian tentu pengen pulang ya. Masa mau nginep di tenda terus? Masa mau kemah terus ya? Ingin pulang kan? Nah, itu rasa kangen untuk pulang pasti ada ya. Pengen ketemu papa mama, pengen ketemu kakak adik, dan saudara-saudara kita di rumah yang lain ya. Nah, cerita kali ini pun Barnabas dan Paulus juga demikian. Barnabas dan Paulus itu diberi tugas oleh Tuhan memberitakan Injil. Barnabas dan Paulus melakukan perjalanan itu ke berbagai kota. Antara lain ya ada ke kota yang namanya Ikonium, ada yang namanya Listra, ada yang namanya Derbe. Ya, tentu minggu lalu kalian pernah mendengarkan ya melalui video yang ditayangkan itu. Nah, kota-kota yang Ibu sebut tadi itu dikunjungi oleh Barnabas maupun Paulus. Nah, ngapain di sana mereka itu ke kota-kota? Apa rekreasi? Enggak, mereka mendapat tugas untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, selama mereka memberitakan Injil, itu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ada yang menyenangkan, tapi ada juga yang sangat menyedihkan. Yang menyenangkan contohnya, ketika Paulus dan Barnabas menceritakan tentang Tuhan, banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, itu menjadi tahu. Dan mereka pun menerima. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka bersuka cita. Itu adalah pengalaman Barnabas dan Paulus di salah satu kota yang mereka kunjungi. Tetapi ada juga peristiwa yang sangat menyedihkan di saat mereka harus memberitakan firman Tuhan. Karena ada orang-orang yang sulit atau bahkan tidak mau menerima pemberitaan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka berusaha untuk menolak kabar sukacita itu. Mereka menghasut penduduk setempat supaya jangan mempercayai apapun yang diberitakan oleh Paulus maupun Barnabas. Sehingga di kota tertentu, Paulus ini sempat dilempari batu. Ada gambarnya itu saat Paulus dilempari batu oleh penduduk. Sakit enggak? Dilempari batu, coba kalau ada yang melempari kita satu aja batu. Wah, kita pasti teriak-teriak kesakitan dan lari ya. Nah, ini Paulus yang melempari batu banyak. Jadi badannya akhirnya penuh dengan luka-luka. Sampai tidak bisa berjalan. Dan orang-orang di sekitarnya menganggap Paulus sudah meninggal. Tetapi puji syukur kepada Tuhan,
Tuhan tetap memelihara hambanya. Paulus masih bisa diselamatkan. Paulus ditolong dan akhirnya keluar dari kota itu untuk bersembunyi. Nah, anak-anak, dari perjalanan Paulus dan Barnabas dalam memberitakan firman Tuhan, itu memang ada hal yang seperti yang Ibu ceritakan tadi ya, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Apakah terus mereka berkecil hati dan terus putus asa dan tidak melanjutkan? Tidak. Mereka tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Karena memang mereka diutus untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Nah, anak-anak, Barnabas dan Paulus dalam memberitakan firman itu tidak hanya 1 atau 2 hari, tetapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka harus meninggalkan rumah mereka. Dan akhirnya setelah sampai di kota Derbe, itu adalah merupakan kota terakhir mereka memberitakan firman Tuhan. Setelah itu mereka pun harus kembali pulang ke tempatnya semula, yaitu di Antiokhia. Nah, anak-anak, perasaan Barnabas dan Paulus pun merasa rindu juga dengan rumahnya. Tetapi karena tugas yang harus dijalankan, Paulus dan Barnabas tetap setia dengan pelayanan yang harus dia jalankan. Nah, perjalanan untuk pulang, mereka tidak lupa untuk mengunjungi kembali kota-kota yang pernah dia singgahi. Seperti Listra, Ikonium, itu mereka kunjungi lagi. Ngapain mereka datang lagi? Ada yang tahu nggak? Kok datang lagi? Kan di sana pernah dilempari batu. Nanti kalau datang lagi, jangan-jangan dilempar lagi, kan sakit lagi. Ya, tapi ternyata Paulus dan Barnabas masih aja datang ke sana. Mereka ingin tahu bahwa penduduk kota yang pernah menerima kabar baik sewaktu mereka di sana, itu Barnabas dan Paulus ingin tahu bagaimana perkembangan mereka, bagaimana berita sukacita itu tetap dapat diterima oleh masyarakat di sana. Akhirnya pun mereka datang di kota itu. Di sana mereka tugasnya untuk menguatkan jemaat di sana. Karena sudah ada sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka membentuk persekutuan, dan di sana sudah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, waktu Paulus datang ke tempat itu, dia membentuk penatua. Penatua itu yang memimpin agar jemaat yang berkumpul tadi itu ada yang memimpin. Nah, jadi di sana tugasnya Paulus itu adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia juga membentuk pemimpin jemaat tersebut. Sehingga ada yang tetap mengkoordinir, ada yang tetap memelihara bagaimana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tetap setia, percaya, dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya.
Jadi tugas Paulus itu mengunjungi mereka satu persatu bagaimana pertumbuhan iman mereka. Nah, setelah mengunjungi kota-kota itu, akhirnya Paulus pun sampai di Antiokhia, di mana dia pertama kali diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus. Ya, memang di dalam tugas yang diemban itu kita harus memikul salib Kristus. Jadi ada sengsara yang harus kita pikul. Nah, jadi anak-anak, kalian sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Dia yang menebus dosa kita, dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, bahwa kita nanti pasti selamat, maka kita pun harus mengabarkan berita sukacita ini kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita di rumah maupun di luar rumah. Nah, itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi jangan lupa anak-anak yang sudah menerima berita sukacita ini haruslah mengabarkan kepada orang lain. Ngerti anak-anak ya? Nah, itu tugas kita. Nah, demikianlah untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai, membimbing kami Tuhan, agar kami dapat selalu taat dan kami dapat selalu turut serta memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami kepada orang-orang di sekitar kami. Ajarilah Tuhan supaya kami mampu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita menginjak di ayat hafalan. Nah ayat hafalan pagi ini terambil di dalam Mazmur 9 ayat 2b. Saya ulang, Mazmur 9 ayat 2b. Ibu bacakan ya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2b. Nah, tidak panjang kan ya? Pasti kalian bisa menghafalkan. Selamat menghafalkan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.